بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير إخواني في الدين أخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Para jamaah salat subuh Masjid Mujahidin, masjid kesayangan kita semua, semoga di pagi hari ini Allah tetap berkenan untuk tetap memberikan hidayahnya kepada kita serta nikmat fil Islam wa nikmat fil iman, yang dengan nikmat ini semoga membawa kebahagiaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Ikhwani fi din ukhatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Wala wal Bara yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Salim bin Said Al-Qahtani. Kita sampai pada tema tentang wala. Pada tema yang kemarin kita sudah secara garis besar memahami apa itu al-bara. Di dalam kitab Al-Wala wal Bara ini Asy-Syaikh Muhammad bin Salim bin Said Al-Qahtan mengatakan dasar daripada wala yaitu kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dasar daripada bara yaitu kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Keduanya ini melahirkan sebagian dari perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Jadi al-wala, kecintaan dan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala ini akan terkeluar dari hati yang paling dalam. Apakah seseorang itu mencintai karena Allah dan benci karena Allah, ataukah ada sesuatu dia mencintai karena sesuatu yang lain karena Allah dan membenci bukan karena Allah. Jadi hati inilah yang pertama kali yang akan terlihat dari anggota badan, baik dari gestur tubuh, gerak tubuh dan gerak lisan. Itu akan keluar, akan terucap. Kecintaan dan kebencian itu apakah karena Allah ataukah karena kepentingan-kepentingan lain. Kemudian konsekuensi daripada hakikat wala yaitu adalah loyalitas. Adanya cinta akan menimbulkan loyalitas, akan menimbulkan pembelaan, kesetiaan. Ini harus ada pada diri seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika dia mengakui bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia dituntut
untuk berloyalitas, untuk bersetia, dituntut untuk kesetiaannya untuk membela agama Allah dan membela Rasulullah serta membela kaum muslimin, itu harus ada pada diri seseorang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala tetapi pembelaannya tidak ada terhadap agama Allah ini, kesetiaannya kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah dan kepada agama ini tidak ada, maka itu tentu kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala perlu diragukan para jamaah sekalian. Membela, mengasihi, membantu di dalam berjihad dan hijrah sebagaimana ditunjukkan oleh orang-orang Ansor, yaitu orang-orang Madinah dan sejenisnya, maka wala adalah merupakan bagian daripada konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Dan barok yang seutuhnya, yaitu membenci seutuhnya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian memerangi musuh-musuh Allah setelah datang kebencian, maka timbul permusuhan, rasa marah, memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din ukhtal iman rahimani rahimakumullah, maka tidak pantas bagi orang-orang yang mengaku mengucapkan kalimat la ilaha illallah sementara dia tidak memusuhi, atau paling tidak dia melepaskan ikatan dirinya dengan orang-orang kafir. Kalau ini tidak ada pada diri seseorang yang mengaku membenci orang kafir tetapi malah kemudian terbalik, dia malah mencintai, memberikan loyalitasnya, memberikan kesetiaannya, bahkan memberikan kepemimpinannya kepada orang-orang kafir. Apakah itu orang kafir asli, Yahudi, Nasrani, atau orang-orang musyrik asli, ataukah orang-orang munafik? Dan mereka adalah orang-orang murtad, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik yang murtad disebabkan karena kemurtadan mereka, keluar dari Islam. Dan jika ini tidak dipahami oleh kaum muslimin, ini sangat berbahaya. Bahwa seseorang itu bisa menjadi musyrik, bisa menjadi seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau dia menjadi munafik, sementara di dalam memahami kesyirikan dan kemunafikan ini tidak ada di dalam pengetahuan kaum muslimin. Ini sangat berbahaya, sehingga kalimat la ilaha illallah itu tidak berguna dalam ucapannya. Ucapannya tidak ada sama sekali manfaat bagi dirinya jika dia tidak membenci berdasarkan kalimat la ilaha illallah ini. Maka ini sangat penting para jamaah sekalian, di mana Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, Allah perintahkan untuk mengetahui, fa'lam, ilmui, pelajari, teliti, bahwa sesungguhnya annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah. Jika ini tidak dipelajari, tidak diteliti, maka seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan ngawur di dalam kehidupan. Dia tidak tahu ini orang sudah murtad, kemudian dijadikan pemimpin. Ini yang berbahaya. Ini orang kafir, diberikan loyalitasnya, diberikan pembelaannya, diberikan keutamaannya kepada orang-orang kafir, lebih utama daripada orang muslim. Seperti hari ini para jamaah sekalian, banyak para pemimpin-pemimpin di dunia ini yang mengaku muslim, tetapi sebenarnya mereka sudah bukan orang Islam. Kenapa? Karena mereka telah murtad. Dan orang-orang murtad adalah salah satu bagian dari 3 perkara di dalam Al-Quran yang akan digantikan oleh Allah dengan kaum yang lain. Allah tidak butuh dengan orang-orang yang sudah murtad. Orang-orang murtad oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dianggap afkir, sudah dianggap tidak berguna.
sudah expired. Ya. Sudah tidak berguna lagi orang-orang murtad ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah adzillatin 'alal muslimin wa 'izzatin 'alal kafirin wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Allah berhamna bil Quran. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang di antara kalian yang murtad, may yartadda minkum, yang keluar dari agamanya, keluar dari Islam, batal kalimat syahadatnya la ilaha illallahnya sudah batal karena sebab-sebab yang sangat dimungkinkan untuk dia menjadi murtad. Salah satunya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-139, 138 dan 139, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai auliyanya, sebagai pemimpinnya, diberikan loyalitasnya, diutamakan orang-orang kafir daripada orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Maka ini larangan sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-28, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Tidak selayaknya, la yattakhidhul mu'minun, tidak pantas, tidak layak. Allah melarang, janganlah karena tidak pantas, janganlah karena tidak layak menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai teman, sebagai orang-orang yang diberikan loyalitasnya kepada mereka. Jangan. Allah melarang di dalam surat ini, surat Ali Imran ayat 28 ini. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dzul mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dia berikan loyalitasnya, dia berikan kepemimpinannya kepada orang kafir, dan dia rela untuk diatur oleh orang kafir. Barang siapa yang melakukan hal demikian, wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai', maka tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun, fi syai', tidak sedikit pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kondisi umat hari ini. Karena rusaknya pemahaman tentang la ilaha illallah, disangkanya ucapan la ilaha illallah itu sudah cukup. Tidak ada konsekuensi logis, tidak ada tanggung jawab yang harus direalisasikan dari kalimat la ilaha illallah itu. Maka rusaklah tatanan Islam hari ini. Karena dasar daripada fondasi keislaman itu sudah rusak. Kalimat la ilaha illallah hanya tinggal ucapan. Ucapan yang diucapkan sama dengan, mohon maaf, burung beo. Dia diajarkan kalimat apapun, burung ini akan mengikuti orang yang mengajarkan kalimat-kalimat atau bahkan nyanyian-nyanyian, syair-syair. Begitulah burung beo. Dia tidak tahu konsekuensi daripada ucapan yang dia ucapkan. Padahal setiap ucapan akan diminta pertanggungjawaban. Mana buktinya? Akan diminta pertanggungjawaban itu. Mana ucapanmu ini? Mana buktinya? Bagaimana hatimu? Dipertanyakan hati itu. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Wala wal Bara ini. Cinta itu harus dari hati. Dan hati itu adalah sesuatu yang sangat jujur. Organ yang sangat jujur yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan setiap orang yang memiliki hati, akan dipertanyakan hatinya. Dan hati ini tentu dipertanyakan berdasarkan ilmu,
keterangan-keterangan di dalam Al-Quranul Karim. Jika keterangan itu benar, dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, dengan mengilmui bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, la ma'buda bil haqq, la ma'buda bil haqqi illallah, tidak ada peribadatan, tidak ada perbudakan kecuali ibadah dan perbudakan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berangkatnya dari ilmu, dan inilah ilmu yang paling penting yang akan menguasai hati. Dan jika hati ini sudah dipenuhi dengan ilmu la ilaha illallah, maka hati itu akan tenang para hadirin sekalian. Hati ini akan tetap seperti bandul yang tidak akan bergoyang. Dia tetap seperti bandul jam itu, dia akan tetap berdiri tegak, tidak goyang ke kanan dan tidak goyang ke kiri. Maka ikhwan fillah, ukhatul iman, rahimani rahimakumullah, itulah hati yang tenang, itulah hati yang mutmain, yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipanggil nanti, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hati-hati yang tenang, wahai hati-hati yang sudah memiliki kalimat la ilaha illallah, yang kalimat itu diletakkan dengan izin Allah di dalam hati seseorang. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang meletakkan sakinah, yang meletakkan ketenangan, sehingga hidup seseorang yang telah diletakkan ketenangan fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, maka Allah menjamin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Jaminan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang-orang ketenangan di dalam hatinya tidak lain liyasdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah iman yang sudah ada pada diri mereka, sehingga dari iman yang ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena hati itu sudah tenang, karena hati itu sudah mutmain, maka dalam kondisi dan situasi apapun, orang seperti ini tidak akan pernah goyah. Mudah-mudahan hati seperti itulah yang kita miliki, dan kita senantiasa meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan hati yang mutmain, sehingga Allah panggil irji'i ila rabbika, kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan rasa ridho, dengan rasa puas dengan pemberian-pemberian Allah di dunia ini. Dia merasa puas, tidak ada lagi yang dia butuhkan kecuali dengan ridho Allah, kecuali ridho Allah itu yang dia butuhkan. Dia sudah puas. Maka sesungguhnya status radhiyallahu anhum wa radhu'an secara hakikat, secara hakiki bisa dimiliki oleh siapa saja. Bukan hanya terbatas pada para sahabat, tetapi secara formalitas para sahabat mendapatkan status radhiyallahu anhum wa radhu'an untuk memberikan penghormatan kepada as-sabiqunal awwalun, untuk memberikan pada kehormatan pada generasi-generasi yang telah terlebih dahulu, yang mereka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa dimiliki oleh siapapun di antara kita hari ini sampai dengan akhir zaman. Maka jaminannya tidak lain adalah hati yang mutmain, hati yang sudah tenang dalam situasi dan kondisi apapun. Kisah Umar Mukhtar, seorang pejuang dari Libya, ketika itu dikuasai oleh bangsa Italia. Saat itu ketika dia digantung karena dia melawan rezim dari orang-orang Italia yang menjajah Libya ketika itu, maka dia digantung di tengah kota Tripoli saat itu. Sebelum dia digantung, dia memperhatikan ada seorang anak yang memperhatikan dirinya. Kemudian dia melihat anak kecil itu, dia sempat tersenyum, padahal tali gantungan sudah ada di lehernya.
Tetapi senyuman itulah senyuman yang abadi, senyuman yang keluar dari hati orang yang sudah tenang. Dengan tenang sekali dia menghadapi tiang gantungan. Maka dengan ketenangan dan senyum itulah dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah contoh para pejuang. Maka ikhwan fillah ikhwatal iman, apa rahasia dari ketenangan itu? Tidak lain karena cinta karena Allah dan benci karena Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajadi bihinna halawatul iman." Barang siapa yang di dalam hatinya, man kunna fihi, yang di dalam dirinya telah ada menjada, yang sudah terbentuk di dalam dirinya tentang adanya mahabbatullah, tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 bentuk kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajada bihinna halawatul iman, maka dia akan merasakan di dalam dirinya ada kenikmatan halawatul iman, manisnya iman. Para jawab sekalian, yang pertama, an yakuna Allah wa rasulihi ahabba ilaihim mimma siwahuma. Kata Rasulullah, yang pertama, an yakuna Allah wa rasulihi ahabba ilaihim mimma siwahuma, yaitu yang pertama, dia jadikan Allah dan Rasulnya sebagai pihak yang dia cintai melebihi cintanya selain daripada Allah dan Rasulnya ini. Dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah. Di dalam surat ini Allah ingatkan kepada kita sekalian, qul, katakan Muhammad, in kuntum, jika kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, sanak keluarga kalian, kerabat kalian, harta-harta kalian, perdagangan yang kalian takut merugi, serta tanah air yang kalian ingin tinggal di dalam tanah air tersebut, yang kesemua itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggu, kata Allah, fatarabbasu, tunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu azab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang melebihkan cinta Allah dan Rasulnya kepada bapaknya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada hartanya, kepada perdagangan bisnisnya, dan kepada tanah airnya. Tanah air hanya posisi ke-8 dan posisi terakhir yang perlu dicintai. Tetapi cinta kepada tanah air tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tanah air itu sudah lebih kita cintai daripada Islam, lebih baik tidak punya tanah air daripada tidak punya Islam. Para jamaah sekalian, naudzubillah min dzalik. Lebih baik kita tinggal di tanah air yang lain. Bumi Allah ini luas. Buat apa tinggal di tanah air sementara tanah dan airnya sudah milik orang-orang kafir, sudah diberikan kepada orang-orang kafir? Padahal tanah dan air ini adalah elemen yang terakhir yang perlu ditinggalkan. Jika tanah dan air itu sudah melebihi lebihnya daripada Allah dan Rasulnya untuk dicintai, maka tinggalkan tanah air itu. Hijrah kita lebih baik dari tanah air yang dikuasai orang-orang kafir. Kalau tidak, kita rubah dengan tangan kita di tanah air kita sendiri yang kita cintai ini.
Maka itulah salah satu rokso, salah satu kemudahan, salah satu syarat agar kita tidak terkena kewajiban untuk hijrah keluar perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk hijrah keluar, jika kita masih mau beribadah, jika kita masih mau berdakwah tentang kalimat la ilaha illallah dan pentingnya kalimat ini, kalau kita tidak berdakwah tentang kalimat la ilaha illallah, kemudian dakwah itu hanya diisi dengan guyonan, dakwah dengan naudzubillahi min dzalik, ala divi atau sekedarnya saja, dakwah hanya sekedar untuk menyenangkan para mustami'in, naudzubillahi min dzalik. Untuk apa dakwah seperti itu para jamaah sekalian? Dakwah la ilaha illallah itu yang lebih penting, karena inilah berangkatnya dari hati dan akan kembali hati itu ketika kita berhadapan dengan sakratul maut. Maka kita mohon hati ini tetap dalam kalimat la ilaha illallah. Dengan ucapan itulah bekal yang kita bawa untuk menyelamatkan diri kita. Maka salah satu halawatul iman, lezatnya iman, kata Rasulullah SAW, yaitu an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya kita jadikan dua pokok ini sebagai kecintaan kita di dalam hidup ini, melebihi dari keduanya. Segala sesuatu yang di dunia ini kita lebihkan Allah dan Rasulnya dari semua yang ada di dalam dunia ini. Harta, anak, bapak, saudara, semuanya itu hanya the second, hanya pihak kedua yang perlu kita cintai. Selebihnya tidak ada lain, Allah dan Rasulnya yang harus kita cintai. Untuk halawatul iman ini ada dua persoalan, ada dua hal yang masih ada tersisa. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Mohon maaf kalau ada salah dan kelirunya. Aku lupa lihada, astaghfirullah wa lakum, innallaha ghafurur rahim, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.